tetap berlanjut meski dengan prioritas yang berbeda. Kita doakan otorita IKN agar mampu menyiapkan sarana dan prasarana dengan target di tahun 2028, IKN dapat menjadi ibu kota politik Republik Indonesia. Anggaran pembangunan IKN juga berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha senilai 60,93 triliun, serta investasi swasta yang menurut data per Februari 2025 ini sudah masuk sekitar 6,49 triliun. Kiranya Tuhan menolong semuanya berjalan dengan lancar dan anggaran dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk Papua di wilayah pedalaman dan perkampungan, supaya tidak terjadi bencana-bencana dan perang suku. Kita doakan supaya masyarakat di sana tetap takut akan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Biar masyarakat di sana sadar bahwa keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lanjut aja. Bapa Ya, kami yang di WA dalam sampai surga, oh ya silakan. Ya, dikuduskanlah di WA namamu, ya. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam keluarga kami seperti di dalam surgamu. Bapa, pada pagi hari ini kami bersepakat juga Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk melaksanakan tugas amanat agung yang dipercayakan Tuhan Yesus, agar banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Gereja harus berbeda secara radikal dengan dunia ini, Tuhan. Gereja harus dapat menjadi solusi atau jawaban dalam persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kesatuan dan unity gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan, untuk bersama-sama membawa tuayan menjadi terang dan garam dunia. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan untuk pekerja penerjemahan Alkitab. Kami berdoa agar tubuh, jiwa, dan roh dari setiap pekerja tersebut sehat walafiat Tuhan. Baik mereka yang bekerja di lapangan, yang memobilisasi, maupun mensurvei dan membuka kemitraan. Biar Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan hikmat, kreativitas, kekuatan, dan sukacita bagi setiap pekerja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pokok-pokok doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu dan kedaulatan-Mu saja. Silakan, Pak John. Ya, terima kasih Pak Gandhi. Terima kasih Ibu Desi dan Ibu Yola kalau nggak salah. Pendoa semuanya. Ya, silakan. Eh, Pagi hari ini kita mendengarkan Pak Yoming. Terima kasih sudah membagikan firman Tuhan yang berkata bahwa sesungguhnya Ayub juga memiliki keraguan. Iya, benar. Ayub juga adalah manusia biasa. Walaupun sangat diberkati, tetapi kadang-kadang hidup kita memang justru terlalu diberkati, keraguan itu juga timbul. Dan ketika Ayub merasa ditinggal oleh Tuhan, ia lebih ragu lagi. Ya. Sampai Ayub berkata, "Mengapa aku dilahirkan? Aku lebih baik tidak dilahirkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada aku. Aku hanya tahu bahwa aku menderita." Di Ayub 3 ayat 11 dan 12. Nah, demikianlah manusia jika sudah kena masalah bertubi-tubi, apalagi seperti Ayub ya, bertubi-tubi masalahnya, kehilangan semuanya, sakit penyakit menghampiri dia. Kalau kita yang mengalami, pasti kita juga seperti itu.
Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, tetap teguh dan harus tegar. Seperti cerita endingnya Ayub, ia tetap di dalam Tuhan sehingga ia boleh dimenangkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di tahun 2025 ini seluruh dunia dari pakar ekonomi, pakar kesehatan, ya, WHO, eh, dan juga PBB, Keamanan Dunia, menyatakan tahun ini tidak begitu baik. Ekonomi gonjang-ganjing, banyak perubahan terjadi, ekonomi yang klasik akan hilang begitu saja, ekonomi yang baru yang akan datang dibawa oleh anak-anak milenial. Semua itu mendatangkan kebaikan hanya sesaat buat anak-anak muda yang menguasai teknologi. Tetapi di sini saya mau sampaikan apa yang dipelajari oleh anak-anak milenial ini memang sungguh bagus untuk mengikuti situasi teknologi online semuanya, itu memang benar baik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, jika anak-anaknya sekarang berkembang di bisnis online segala macam, termasuk anak saya juga, saya bagikan kepada mereka, prinsipal itu penting. Jika ada yang memiliki pabrik, ya banyak sekali orang tuanya punya pabrik, pabrik plastik, pabrik apa saja, pabrik kertas, pabrik percetakan, pabrik apa saja. Banyak anak-anaknya tidak mau ikuti lagi, karena mereka ikuti zaman. Jualan online bisa dapat duit lebih banyak, tidak usah memiliki pabrik, tidak bisa memiliki ini, kenapa harus memiliki? Nah, itu pemikiran yang salah. Itu terintimidasi. Sebenarnya, kalau tidak ada prinsipal, apa yang mau kita jual? Orang berlomba-lomba menuju online, tetapi orang lupa barang yang dia jual harus diproduksi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika anak-anak kita mau berkembang kecimpung di online, itu bagus. Namun, jika ada yang memiliki pabrik, jangan juga ketinggalan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa setiap pagi agar dunia ini tidak mengubah menjadi lebih buruk. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan pasti dijaga Tuhan, pasti lebih baik. Demikian kesimpulan pada pagi hari ini. Kita boleh ragu, kita boleh kadang-kadang seperti Ayub labil, tetapi kita harus ingat Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap setia pada Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kenli. Silakan Pak Kenli take over. Oke, shalom semua. Mohon maaf. Tadi pagi, semalam baterai saya habis. Jadi jam 3 tadi pagi baterai handphone saya habis. Eh, saya cas dari pagi jam 3 saya bangun saya cas. Tapi saya lupa hidupin. Saya lupa hidupin handphonenya sehingga alarmnya nggak bunyi, yang telepon-telepon nggak bunyi. Sampai saya langsung bangun, saya pikir jam 5 kurang gitu. Begitu saya buka saya siap-siap, istri saya bilang, nggak ada 2 pagi, ada ini baru mau mulai. Udah jam setengah 6 lewat itu, waduh. Ternyata, mohon maaf, alarm yang handphonenya saya nggak hidupin gitu. Baik, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik doa pagi kita ya. Oke, kita akan tutup doa pagi kita dan saya siap-siap juga untuk doa pagi bersama teman-teman host. Silakan yang teman-teman host boleh bergabung di doa pagi jam 7 nanti di uh, Grace Chapel ya. Jadi sebelahnya Grace Chapel. Baik, kita akan tutup. Silakan Pak John Winata untuk doa berkat Pak.
Baik, mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, mujizat selalu ada, mujizat setiap pagi, setiap hari, setiap detik menghampiri kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berkat tidak ada habis-habisnya dicurahkan oleh Tuhan sampai berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Amin. Semua yang indah tidak tertandingi oleh indahnya waktunya Tuhan. Jika kita hari ini masih bersandar pada pengertian kita sendiri, mari kita semua bertobat. Kita kembali bersandar kepada Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, itu yang terbaik buat kita semua. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sungguh diberkati dan yang sangat diberkati, sama-sama berkata, amin. 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 Bapak-bapak Terima Bapak. kasih Pak John, Pak Yohanes, Pak Yopi, terima kasih Pak Kianto, terima kasih Bu Joni, Pak terima Yomi. kasih Bu Desi, Pak Yesus berkati kita semua. Selamat weekend. Oke, selamat. Oke, untuk kita buka video kita. Pak Adi, silakan Pak Adi. Baik, Pak Kenli. Kita foto ya. 1, 2, 3. Udah, Pak. Terima kasih Pak Nanti Pak semua Tuhan berkati semua. Sampai ketemu semua baik-baik semua. Bapak-bapak,